Halo, salam sejahtera. Saya Febriola Arniarisa, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu pemerintahan oleh Bapak Mulyadi Anangkota. Masuk soal pertama, apa sih pengertian pemerintahan baik secara luas ataupun sempit? Pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Dalam arti luas, pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam upaya mencapai tujuan negara. Artinya, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Sedangkan suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif dinamakan pemerintahan dalam arti sempit. Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan karya Marwono, dalam arti sempit, pemerintahan dianggap memiliki satu fungsi, yakni eksekutif, tanpa memandang fungsi organ lainnya. Pengertian ini dipengaruhi pemikiran Montesquieu soal pemisahan kekuasaan di mana pemerintah sama dengan eksekutif. Definisi ini cenderung terpaku pada tradisi Inggris serta sejumlah negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintahan dalam arti sempit menunjuk pada lembaga eksekutif. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan pemerintahan pusat, selanjutnya disebutkan pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Inilah yang membuat sistem pemerintahan diindikatorkan sebagai kebutuhan. Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Juga menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintahan juga menjadi pengarah dan pembimbing dalam menciptakan iklim yang baik bagi masyarakat dan negaranya. Mengapa pemerintahan disebut ilmu pengetahuan? Pemerintahan disebut sebagai ilmu pengetahuan karena pemerintahan memiliki sifat-sifat atau metodologi filsafat yang berguna dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Apa sih arti kekuasaan itu? Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kekuasaan bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar, karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kekuasaan bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi atau dari garis keturunan. Bisa juga jabatan pribadi didapatkan ketika menjabat suatu organisasi atau lembaga yang dimana seseorang itu menjabat sebagai ketua. Kekuasaan juga bisa didapatkan melalui garis keturunan, biasanya terjadi keturunan-keturunan raja. Kekuasaan seperti ini dapat kita lihat pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan, seperti Brunei Darussalam. Oleh karenanya,
setiap keputusan dari kekuasaan raja akan mempengaruhi kondisi dan kesejahteraan rakyatnya. Kalau begitu, dari mana sumber kekuasaan? Munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya, atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Kedudukan sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian banyak orang. Yang kedua ada kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua sudah menjadi hal umum. Jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Yang ketiga, kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Apa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu pemerintahan? Tentunya sangat banyak tujuan dan manfaatnya dalam bermasyarakat. Ilmu pemerintahan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Saya bisa ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, taat membayar pajak, serta terbentuknya generasi-generasi penerus yang baik. Sekiranya sampai di sini pemaparan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Febrial Armilirisa. Sekian dan terima kasih.